Hahaha, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 234. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Dani dan yang lainnya melihat ini. Ia terkejut hingga kedua kakinya bergetar. Agak bingung. Hanya ada 20 orang. Kalian berempat sama. Rahman berbicara dengan Rian dan 3 orang jaksel. Dengan kaki yang berlumpur ini, aku sendirian juga bisa mengatasinya. Rian berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Kalau begitu kuberikan kepada kalian berempat. Satu pun tidak boleh ada yang kabur. Paling tidak membuatnya tidak bisa berdiri. Rahman berbicara langsung di depan Dani dan yang lainnya. Maksudnya adalah jangan sampai membuat Rian dan yang lain merasa terganggu. Selama ada dirinya, keluarganya tidak akan tertimpa masalah apapun. Ada Rahman yang menjaga keluarganya. Rian tentu saja tidak perlu merasa khawatir. Kekuatan Rahman telah diajarkan secara pribadi olehnya. Dikatakan bahwa beberapa pekerja migran ini, bahkan jika mereka bergabung dengan pasukan bawah tanah, tidak akan dapat menimbulkan ancaman bagi Rahman, meskipun mereka menggandakan jumlahnya. Beberapa pekerja ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Lagi pula sebagian besar dari mereka telah berusia 30 hingga 40 tahun. Bagaimana mungkin menjadi lawan dari 4 pemuda Rian? Bahkan jika memiliki senjata di tangannya, itu hanya berdasarkan kekuatan kasar yang dilakukan di awal. Lagi pula banyak yang tidak kembali. 20 orang, termasuk Yohanes, semuanya berbaring di atas tanah dan bersenandung. Semua orang terkejut ketika melihat kekuatan bertarung yang sangat mengerikan dari keempat pemuda tersebut. Pandangan mereka penuh dengan rasa takut. Seluruh halaman keluarga Dani, saat ini, tidak ada suara yang terdengar selain suara kesakitan dari keluarga Brian. Keempat bersaudara dari keluarga Brian saat bertemu dengan ayah mereka sendiri. Mereka akan segera berlutut. Mereka semua ketakutan. Perubahan apa yang dilakukan oleh keempat orang ini? Apakah ia memang semenakutkan itu? Saat ini mereka harus menunggu Gunawan dengan membawa orang untuk membantu mereka. Meskipun sudah berlalu begitu lama, Gunawan ternyata belum datang. Ini yang membuat semua orang di keluarga Brian memiliki firasat yang buruk. Paman Dani, ayo makan. Tunggu diberikan suruhan untuk menangkap orang. Rahman berkata. Dani tersenyum pahit. Yanti dan Fiona juga tersenyum pahit. Bagaimana mereka bisa makan? Begitu banyak orang bersenandung di halaman rumahnya. Bagaimana mereka bisa makan? Rahman tersenyum. Ia juga memahami perasaan Dani dan yang lainnya. Ia berhenti makan. Ia memberikan rokok kepada Dani. Ia juga mengambil sebatang. Menghitung waktu. Gunawan dan yang lainnya seharusnya sudah tiba dalam waktu 5 atau 6 menit. Urusan ini dibahas setelah mereka telah selesai mengatasinya. Kalau tidak Dani dan yang lainnya tidak bisa tenang. Kira-kira 10 menit kemudian, Gunawan bergegas datang. Melihat begitu banyak orang berbaring di halaman keluarga Dani, Gunawan sangat terkejut. Keluarga Dani yang hanya terdiri dari beberapa orang mampu mengalahkan sebegini banyaknya orang. Ia memandang beberapa orang Rahman dari atas hingga bawah. Ia benar-benar tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Gunawan, akhirnya kamu datang juga. Keluarga Dani hampir tidak ada cara untuk mengatasinya. Mereka bukan hanya mematahkan kaki kami, dan juga menikam kakakku dengan pisau selama beberapa kali. Jika waktu itu darah kakakku tidak dihentikan dengan tepat waktu, mungkin dirinya sudah tiada sekarang. Tali mereka semua segera. Melihat kedatangan Gunawan dan yang lainnya, keluarga Brian bersorak dengan suara nyaring. Namun keluarga Brian memandang Rahman dan yang lain dengan pandangan dengki. Pandangan matanya tersirat arti cemoohan. Meskipun mereka dipukuli, namun mereka tahu jelas bahwa Rahman dan yang lainnya akan lebih sengsara dibandingkan mereka. Kalian sekeluarga akan mati. Aku tidak akan membiarkan keluargamu dihukum. Aku bukanlah bermarga Brian. Adik Gunawan melihat Rian, dan berkata dengan marah. Dan juga kalian.
Hari ini harus masuk. Jika kalian bisa keluar, aku akan memberikan nama keluarga untuk kalian. Ia berkata sambil menatap ke arah 3 orang jaksel, sambil mengancam. Oh, apa kalian pikir penjara dibuka oleh keluarga Brian? Wiron bercanda. Yah, penjara itu bukan dibuka oleh keluarga Brian. Namun kami memiliki orang di dalam. Gunawan bukan hanya keluarga kami, melainkan kakak baik kami. Apakah ia masih membiarkan kalian melewati hari-hari dengan baik? Adik Gunawan berkata dengan bangga. Gunawan mendengar hal tersebut dan wajahnya berubah. Namun ia tidak mengabaikan adiknya, melainkan ia berjalan ke arah Rahman dan yang lainnya. Laporan yang kalian laporkan, apa yang terjadi sebenarnya? Gunawan bertanya kepada Rian. Gunawan, itu aku yang lapor. Beberapa orang ini telah merampok di dalam kediaman keluarga Dani. Mereka tidak hanya merampok, namun juga memukuli orang. Kami benar-benar telah menahannya, dan tidak sengaja melukai mereka. Jika kalian tidak percaya, lihatlah senjata mereka di sekitar kalian. Rahman menggantikan Rian berbicara. Sekujur tubuh Gunawan merinding. Bocah ini terlalu kejam. Ia tidak hanya menghancurkan orang lain, ia juga memandang orang lain sebagai perampok. Jika itu benar, maka keluarga Brian belum menyelesaikan semuanya. Benar atau salah, semuanya akan diselidiki. Di saat yang sama, kami tidak menganggap satu pihak yang baik, dan juga tidak akan pernah melepaskan pihak yang jahat. Jadi kalian harap tenang. Institute pasti akan memberikan laporan kepada keluarga Dani. Gunawan berkata. Begitu ia berbicara, seluruh orang di keluarga Brian tercengang. Bahkan jika mereka bodoh, mereka telah mendengar makna dari kata-kata yang diucapkan oleh Gunawan. Gunawan tidak disangka membantu keluarga Dani. Kali ini benar-benar memperlakukan mereka sebagai perampok. Jika memang benar begitu, bagaimana cara mereka memainkan? Herman, Yohanes Brian bangkit berdiri dengan kesusahan. Ia ingin memberikan hormat kepada Gunawan. Borgol mereka terlebih dahulu, dan antarlah mereka ke rumah sakit. Lalu perlahan-lahan menyelidiki kasus ini. Gunawan melihat seluruh keluarga Brian benar-benar terluka berat. Ia juga tidak berani ceroboh, mengantar mereka terlebih dahulu ke rumah sakit lalu membicarakannya. Herman, Yohanes merasa terkejut. Ia tidak pernah berpikir Gunawan yang sering bersenang-senang dengannya, ternyata mengambil banyak amplop merah ternyata seolah-olah tidak mengenalinya. Ini membuat mereka tidak percaya. Apalagi yang bisa terjadi? Jenderal Umar dan Pak Hendra sudah datang langsung ke desa Dwikora. Apakah ia masih berani membantu keluarga Brian? Dua pria besar ini datang dengan kemauannya sendiri. Pasti semua karena Rahman. Apakah ia bisa membuat Rahman kecewa? Kecuali dia benar-benar tidak ingin lolos. Gunawan, kami memiliki 2 video. Itu semua adalah bukti pembunuhan mereka sebelumnya. Aku berikan kepada kalian terlebih dahulu. Rahman tersenyum kecil. Gunawan gemetaran. Ini adalah ritme yang benar-benar dapat membunuh keluarga Brian. Tidak peduli apakah keluarga Brian melakukan pembunuhan atau tidak, begitu banyak dari mereka melarikan diri ke halaman orang lain untuk membuat masalah. Telah mengganggu kenyamanan dan keamanan keluarga Dani. Mereka semua dipukuli dan berujung dengan sia-sia. Lagi pula jika mereka benar-benar dirampok, mereka semua akan dikurung selama beberapa tahun. Dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Melihat video yang dikirimkan oleh Rahman, Gunawan langsung menjatuhkan hukuman mati kepada semua orang di keluarga Brian. Beberapa orang ini telah mendobrak pintu dan masuk tanpa izin, dan juga membunuh seekor kambing dari keluarga Dani. Apakah ini bukan perampokan rumah? Lagi pula Gunawan dan yang lainnya. Dari video yang ditontonnya, mereka bisa tahu bahwa para perampok datang ke pintu. Jika keluarga Brian tidak dapat dihubungi, semua orang yang bersenandung di halaman saat ini harus masuk dan dihukum selama beberapa tahun. Gunawan menerima video, dan mengambil ponsel, dan menatap Rahman. Ia menatap senyum samar di mata Rahman. Ia tiba-tiba serasa sedang menatap iblis. Pria muda ini benar-benar sangat kejam. Bersambung.